wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian kita surat Hud. Malam ini ayat yang ke-54. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita. Tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kaum Ad berkata, Ya Hudu, wahai Hud, majitana, tidaklah kamu datang kepada kami bibayinatin dengan bukti-bukti yang jelas, maksudnya dengan membawa mukjizat. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bitariki alihatina, orang-orang yang akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Angkaulika, gara-gara perkataanmu. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami laka kepadamu bimukminin, orang-orang yang beriman. Jadi kaum Ad ketika diajak Nabi Hud untuk memuji kepada Allah, menyembah kepada Allah, bahwa dia ini adalah Rasul yang diutus untuk kaum mereka, maka kaum Nabi Hud ini, yaitu kaum Ad ini, mengatakan, Hud, kamu menjadi Nabi itu tidak ada bukti yang jelas. Mana mukjizat bukti tanda kenabianmu? Wa ma nahnu, ya kami mohon maaf, kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena ucapanmu itu. Wa ma nahnu laka bimukminin, dan tidaklah kami percaya kepadamu. Ini kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kaum
kaum Ad kemarin itu nama dari keturunan anak dari Nabi Nuh. Nama lengkapnya adalah Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah gitu Pak. Ad itu anaknya Iram, Iram anaknya Sam, Sam anaknya Nabi Nuh. Jadi kaum Ad itu kaum dari keturunan salah satu anak dari Nabi Nuh. Innaqulu, jika kamu tidaklah kamu mengatakan illa taroka, kecuali menjadikanmu ba'du alihatina, sebagian dari sesembahan kami bisuin, dengan kejelekan. Di sini penyakit gila. Qala, Hud berkata, ini sesungguhnya aku ushidu, aku bersaksi Allah kepada Allah. Washhadu, dan kalian saksikan, anni sesungguhnya aku bariun, orang yang bebas berlepas diri, mimma dari apa yang tusyrikuna, kalian persekutukan. Jadi kaumnya malah ketika Nabi Hud itu mengajak menyembah kepada Allah dan supaya mereka kaumnya itu meninggalkan penyembahan berhala-berhala, patung-patung yang mereka pahat, mereka malah tidak mau. Bahkan apa itu mereka mengatakan, oh berarti awakmu itu Hud kena penyakit gila karena apa itu sesembahan kami ini. Dia meyakini seperti itu. Jadi Nabi Hud itu malah digila-gilakan. Oh berarti kamu ini kena penyakit gila karena kamu telah mengejek Tuhan-Tuhanku ini. Begitu Pak. Maka Nabi Hud langsung ngomong, ini usyidullah, aku bersaksi kepada Allah dan bersaksilah kamu bahwa sesungguhnya aku ini bebas berlepas diri. Ngono aku gak tanggung jawab. Itu bahasa kita begitu. Nek ngono aku gak bertanggung jawab terhadap perbuatan syirikmu karena aku sudah mengajak kamu meninggalkan kesyirikan tapi kamu tidak mau. Seperti itu. Maka aku besok berlepas diri. Berlepas diri itu sudah tidak ada tanggung jawab lagi di hadapan Allah. Jadi begitu. Ya, jadi pada mulanya kaum Ad ini senang membuat patung pembesar mereka, seperti patung Nabi Nuh itu di kayak patung. Terus juga orang-orang yang dianggap hebat itu dibuat patung. Pada mulanya itu hanya patung yang dibuat kenang-kenangan saja, biar tetap dikenang. Ya, orang-orang yang hebat di antara mereka itu dibuatkan patung untuk mengenang jasa-jasanya. Mulanya begitu, tapi setan yang menggelincirkan mereka ini, setan yang menggiring mereka untuk sampai menjadi sesembahan. Ya, seperti itu, menjadi sesembahan. Maka Nabi Hud diutus oleh Allah untuk mengentas kaumnya dari penyembahan patung itu. Dari penyembahan patung itu, yang dulu hanya sebuah patung untuk mengenang saja, hanya sebuah patung untuk mengenang jasa-jasa orang-orang yang berprestasi, dianggap berjasa dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya disembah. Nabi Hud mengajak kaumnya meninggalkan itu, tapi kaumnya juga menolak. Bahkan kaumnya mengatakan bahwa Nabi Hud itu kena penyakit gila. Seperti itu saudara. Gilanya kaumnya. Min duni, dari selainnya. Fakiduni. Nabi Hud langsung menantang. Fakiduni, buatlah apa itu tipu daya kepadaku. Terus gawe rencana untuk mencelakai aku. Jami'an semuanya. Sumalatum diruni, jangan kamu tunda. Kalau memang ajakanku ini salah, sudahlah. Kalau kamu tidak setuju dengan ajakanku, silakan.
kamu berbuat apa saja kepadaku, seluruhnya kamu buat rekodoyo untuk mencelakai aku, silakan. Ini tawakalku, sesungguhnya aku bertawakal, pasrah Allahi atas Allah, Robbi Tuhanku, wa Robbikum dan Tuhan kamu sekalian. Aku pasrah, silahkan kamu membuat tipu daya untuk mencelakai aku dengan tidak setuju dengan ajakanku. Aku pasrah kepada Allah. Allah itulah Tuhanku dan juga Tuhan kamu sekalian. Ma min dabbatin, tidaklah dari semua makhluk yang melata di atas bumi ini, termasuk manusia, illa huwa, kecuali dia Allah, akhidun, yang memegang binasiyatiha, di ubun-ubunnya. Maksudnya semua makhluk yang ada di alam semesta ini Allah yang menguasai. Nah, di sini dibahasakan dengan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya semua makhluk di muka bumi ini dalam penguasaan Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus. Wa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqad ablagtukum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu ma ursiltu bihi, apa yang aku diutus untuk menyampaikan ilaikum kepada kamu sekalian. Kalau kamu berpaling, ya silakan. Yang penting tugasku adalah menyampaikan kebenaran ini kepadaku sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadaku. Wa yastakhlifu, dan akan mengganti Rabbi Tuhanku kauman kepada kaum ghairakum, selain dari kalian. Wala tadurrunahu, dan tidaklah kalian dapat menolak syai'an sedikit pun. Maksudnya ya, kalau kamu menolak ya silakan, sebentar lagi pasti Allah akan menurunkan azab kepada kalian dan Allah akan mengganti kaum yang lain selain kalian. Kaum Ad akhirnya dihabiskan oleh Allah, terus kecuali generasi Nabi Hud dan para pengikutnya yang setia. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafidun, yang maha menjaga, yang maha menjaga. Ya, jadi itu jawaban dari jawaban dari Nabi Hud. Jadi tantangannya sama dengan yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Jadi nabi-nabi itu menghadapi kaum yang sama. Ada yang taat, ada yang menentang. Walamma ja'a amruna, maka tatkala datang amruna, perintah kami untuk menurunkan azab. Najaina, kami selamatkan, kata Allah, Hudan, Nabi Hud, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami, wanajainahum, dan kami selamatkan mereka, min azabin, dari azab bencana ghalidin, yang berat, yang dahsyat. Dalam surat yang lain itu kaum Ad itu diazab oleh Allah dengan badai topan, angin terus kencang disertai dengan hujan, sehingga mereka itu mati semuanya, kaum Ad itu, kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang durhaka habis semua, diganti orang yang beriman. Ini seperti itu. Kaum Nabi Nuh kemarin kan yang naik kapalnya, perahunya Nabi Nuh kan Nabi Nuh dan orang-orang beriman, berarti orang-orang baik semua kan? Tapi ternyata berjalannya waktu juga akhirnya ada yang menjadi kafir, kan begitu. Kafir, rusak.
turunkan nabi berikutnya untuk memperbaiki kaum itu, kaum Nabi Hud. Kemudian kaumnya Nabi Hud juga menentang, ya. Maka Allah menurunkan adab berupa topan itu, angin yang kencang disertai dengan hujan yang deras itu, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah kecuali Nabi Hud dan walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, setelah itu berarti penduduk kan iman kafir. Tapi berjalannya waktu nanti ada yang begitu, terus begitu. Secara perjalanan Nabi dalam berdakwah itu mesti seperti itu. Wes apik kabeh ya, berjalannya waktu mesti ono sing belok. Kan begitu ya. Mesti ono sing belok. Nah, ya sama saja, ya sampai sekarang itu kan ya perjalanan manusia itu kan tetap ada yang taat, ada yang maksiat. Kan seperti itu. Ono sing taat, ono sing maksiat, terus seperti itu. Terus seperti itu. Itu perjalanan dakwah. Watil kadal itulah adun, kaum Ad jahadu, yang mereka itu menentang, ya, jahadu itu membantah di ayati Rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, wa asaw, dan mereka durhaka rusulahu, terhadap utusan-utusan Allah, wattaba'u, dan mereka mengikuti amra kulli jabbarin, perintah orang-orang yang perintah dari pembesar-pembesar mereka, anidin, yang menentang. Mereka diajak beriman kepada Allah tidak mau, tapi malah mengikuti para pembesar-pembesar mereka, para pembesar-pembesar mereka yang menentang itu. Sama dengan yang dihadapi Nabi Muhammad, kan begitu. Ya, Nabi Muhammad mengajak meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Tapi ya tetap ada orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad, malah lebih mengikuti apa itu ajakan dan perintah para pembesar-pembesar kafir Quraisy, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya, malah mengikuti itu. Jadi mereka lebih mengikuti pembesar-pembesar mereka daripada nabi-nabi mereka. Perjalanannya begitu mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang dihadapi ya kaum, ada yang taat, ada yang tunduk, ada yang menentang, seperti itu. Wa utbi'u fi hadi dunya, dan mereka mengikuti hadi dunya, di dunia ini, laknatan, yaitu mendapat laknat, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, ala ingatlah, inna adan, sesungguhnya kaum Ad, kafaru, mereka telah kafir, rabbahum, kepada Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, dan ya, jauh dari rahmat Allah, li'adin, bagi kaum Ad, kaum Hudin, yaitu kaum Nabi Hud. Jadi kaum Nabi Hud yang menentang itu sudah jauh dari rahmat Allah. Karena menentang dakwanya, maka jauh dari rahmat Allah. Begitu. Kaum Ad sudah selesai. Kita akan masuk ke kaum Samud. Nah, begitu. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kaum Ad. Setelah ini kita beranjak ke kaum Samud. Jadi itulah perjalanan yang dialami oleh para nabi yang diutus oleh Allah, seperti itu. Wa ila Samud, dan kepada kaum Samud. Nah, setelah itu diganti oleh kaum Samud. Periode Nabi Hud sudah selesai. Wa ila Samud, dan kepada kaum Samud, akhahum,
diutus oleh Allah dari keturunan mereka sendiri, saudara mereka sendiri, itu maksudnya ya dari keturunan mereka sendiri, sholihan, Nabi Soleh. Sama ya, berjalannya waktu kemusyrikan berjalan lagi. Ya, jarak antara Nabi Hud dan Nabi Soleh sangat jauh, sehingga umat tadi begitu ditinggal wafat oleh nabinya dan juga orang-orang yang baik di antara mereka, mereka juga ada yang sesat. Maka Nabi Soleh diutus keturunan dari kaum Samud itu tadi, diutus seorang nabi untuk memperbaiki. Sama misinya sama. Qala, berkata Nabi Soleh, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah kalian kepada Allah, malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, Tuhan, ghairuhu, selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Wa huwa, dialah Allah, ansha'akum, yang menciptakan kamu sekalian, minal ardi, di bumi ini, dari tanah maksudnya. Wastakmarakum, dan memakmurkan kalian di fiha, di bumi ini, dimakmurkan oleh Allah, bisa hidup. Oleh karena itu, fastaghfiruhu, maka mohon ampunlah kalian, summa tubu, kemudian bertaubatlah kalian dari segala kesyirikan, ilaihi, kepadanya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribun, zat yang sangat dekat, mujibun, zat yang mengijabahi segala doa. Jadi kaumnya disuruh beristighfar, disuruh bertaubat dari segala bentuk kesyirikan. Dia katakan bahwa Allah itu sangat dekat dan Allah itu mengijabahi segala doa. Di ayat yang lain Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku akan mengijabahi dari doa-doa kalian. Tuh. Qalu, mereka berkata, kaum Samud tadi, ketika diajak menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan terhadap selain Allah, kaumnya berkata, qalu, berkata kaum Samud tadi, ya Sholihu, wahai Soleh, wahai Nabi Soleh, qad kunta, sungguh dulu kamu itu menjadi fina, di tengah-tengah kami, marjuan, orang yang kami harapkan bisa menjadi pemimpin kami. Qabla hadza, sebelum kamu dakwah seperti ini. Atanhar, apakah kamu akan melarang kami, anak Buddha, bahwa kami menyembah mayak budu abauna, apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Kamu dulu itu gak mengatakan seperti ini. Ya memang sebelum Nabi Soleh diangkat menjadi Nabi, ya tidak pernah menyampaikan itu. Ya menjadi teman biasa. Setelah Nabi Soleh diangkat menjadi Nabi dan harus menyampaikan risalah Allah, maka Nabi Soleh menyampaikan kebenaran dari Allah itu. Saat itu kaumnya menentang. Ini persis dengan yang dihadapi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi, itu orang-orang Quraisy itu respect semua dengan Nabi itu. Idik Muhammad, idik Muhammad. Ono masalah opo Muhammad sudah jelas diidolakan. Karena Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi, jadi Nabi Muhammad tidak berhak melarang apa yang mereka sembah itu. Tapi Nabi Muhammad juga tidak ikut menyembah. Nabi Muhammad mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Itu mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sholat 2 kali saja. Pada waktu pagi 2 rakaat dan sore 2 rakaat. Ya, itu
mengikuti syariat sebelumnya. Itu penerjemahan dari firman Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu bukratan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu sore. Itu sebagai dasar bahwa Nabi itu sholatnya 2 kali sehari semalam sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi orang-orang Quraisy itu bolo temen karo Muhammad itu, orang yang terpercaya. Maka sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan harus menyampaikan kebenaran itu, nah saat itulah orang kafir Quraisy mulai terusik. Nah kan begitu, karena dakwanya Nabi Muhammad mengajak menyembah kepada Allah dan melarang menyembah kepada selain Allah. Padahal waktu itu orang Quraisy juga menyembah kepada patung-patung itu. Dan Nabi Sholat juga begitu. Nah, maka kaum Samud ini mengatakan, atanhana anak budama ya'budu abahuna. Loh, apa kamu mau melarang kami, ya, melarang kami yang menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Ya, gak mungkin aku ninggal loh, iki warisane nenek moyang kami. Sama dengan orang Quraisy. Kami sejak dulu yang menyembah begini Muhammad. Kamu baru kemarin malah agama baru, malah mau mengalahkan agama yang lama. Ini yang sudah kami peroleh dari bapak-bapak kami, ya ini. Begitu. Ya nggak mungkin lah kita meninggalkan ajaran warisan dari nenek moyang. Begitu. Ya, Nabi Soleh juga digitukan sama kaumnya. Atanhana anak Buddha mayakudu abahuna. Apakah kamu mau melarang kami yang menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Itu. Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Dan sesungguhnya kami itu ragu dari apa yang kamu dakwakan kepada kami. Apa yang kamu dakwakan kepada kami masih ragu. Seperti itulah kaum yang sudah sekian lama menyembah terhadap benda-benda, menyembah kepada selain Allah, lalu ketika diluruskan itu ya berat gak karuan. Sama saja para jamaah sekalian, ketika di masyarakat kita itu ada orang sing ngugemi apa sing warisane teko mbah itu diugemi teman. Walaupun dia sudah Islam, tapi masih saja ada pesan-pesan dari mbah-mbahnya dulu itu sebagai patokan, ya kan gitu ya, kayak njaluk dino dan sebagainya. Itu iki jenenge iki, oleh iki dihitung ketemu iki, ya itu kadang-kadang ya masih berjalan begitu. Padahal ya sesungguhnya Islam ya sama saja dengan yang dihadapi oleh para nabi-nabi ini, ya sama saja. Nah itu tentu para jamaah sekalian, menghilangkan seperti itu tidak mudah, gitu. Menghilangkan seperti itu tidak mudah, harus ganti titik gitu loh. Makanya Pak, kearifan Wali Songo ini dalam merubah orang Jawa yang sudah mendarah daging dengan penyembahan terhadap selain Allah itu luar biasa sulitnya. Makanya menurut pemikiran para Wali Songo itu, nek ngerubah adat ini jelas aneh, kan gitu kan? Ngerubah saat hati itu pasti sulit. Saiki ya opo nilai Islamnya saja dimasukkan lebih dulu, kayak gitu kan? Dimasukkan lebih dulu sehingga dia sudah kenal Allah, sudah kenal sholat, sudah kenal ini. Nah nanti adat-adatnya itu nanti mulai berkurang. Kan begitu ya? Itu pasti nanti lama-kelamaan akan habis. Kalau generasi jenengan itu ya masih banyak lah.
Nanti kalau generasi sesudah jenengan ini hilang-hilang dewi, adat-adat seperti itu pasti hilang sendiri. Itu berjalannya waktu, berjalannya waktu. Kita belum bisa sampai saat ini menghilangkan adat-adat seperti itu. Ya seperti di daerah saya sendiri juga sudah banyak yang hilang. Seperti ketika zaman saya kecil terus sekarang itu sudah banyak yang hilang. Yang saya ketahui dulu ketika masih kecil itu orang punya gawe itu begini ya saya kis kalau gitu ya, masih apa itu sudah tidak ada begitu. Hilang-hilang sendiri dengan pengetahuan yang mereka miliki itu pasti hilang-hilang sendiri. Tapi ya tidak mudah. Nah, itu. Barangkali ada yang akan ngomong. Ya, jadi itu filosofinya para wali songo untuk mendakwakan Islam itu prinsipnya adalah ya opo iwake kenek tapi gak sampai budak barunya. Itu prinsip beliau itu seperti itu Pak. Kearifan beliau itu luar biasa. Sehingga Islam masuk di tanah Jawa ini tanpa melalui perlawanan sedikit pun. Tanpa melalui perlawanan sedikit pun. Itu. Ya, jadi kalau masih ada adat-adat yang berlaku asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu dibiarkan. Ya, jadi seperti itu dibiarkan. Kalau adat-adat yang menyimpang ya memang harus dihilangkan, tapi tidak serta-merta bisa menghilangkan begitu saja seperti itu. Kayak contohnya ono istilah setahun pisang, sedekah bumi dan lain sebagainya itu masih ada begitu. Tapi nanti berjalannya waktu pasti hilang gitu. Ya, pasti hilang. Mereka masih percaya itu. Jadi itulah apa itu agama yang dibawa oleh para wali songo di tanah Jawa ini memang sangat berbeda dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dengan peperangan, karena memang orang kafir berusaha untuk memerangi Islam, gitu kan? Berusaha untuk memerangi Islam. Tapi karena orang Jawa itu tidak memerangi kita, maka ya nggak ada peperangan. Jadi nilai-nilai keislamannya saja yang ditanamkan pada orang-orang itu, budayanya dibiarkan dan budaya itu akan hilang sendiri. Ya. Contoh sebuah pernikahan, sebenarnya Islam itu sangat simpel. Islam itu hanya nikah dan walimah itu saja. Nikah dan walimah itu juga biayanya tidak seberapa banyak. Nah, terus ada pesta. Nah ini sudah budaya. Yang dari Islam tadi, yang syariat Islam itu ya nikahnya itu. Nikahnya sama walimah. Walimah itu mengundang tetangga dekat sebagai pengumuman bahwa anak saya sudah menikah. Itu walimah. Adapun pesta seperti di gedung, nah ini sudah ada. Jadi sebenarnya Islam itu simple. Jadi murah sekali. Maksudnya itu ringan dikerjakan. Ya, cuma hanya nikah, mengucapkan kalimat itu, qabultu nikahaha wa tazwija bil ma'ruf itu selesai. Sudah, terus halal sak terusé. Walimah undang tonggo dekat, ya sudah, itu. Nah, terus adapun ono upacara, ono resepsi, ono acara di gedung yang juga beraneka ragam, ono sing nganggo adat kulonan, pakai belangkon dan lain sebagainya. Nah,
itu sudah ada adat saja. Macam-macam pasti berbeda-beda. Nah kalau begitu ya semua lah itu kalau kaitannya dengan Islam cuma upacara saja. Bentuk upacara ya silakan. Ya. Kalau model kayak pakai anoman itu loh. Terus saya tuh pernah mengunjungi pesta itu anoman itu saya disuruh datang terus dijemput anoman. Saya sendiri nggak paham apapun. Semua itu nggak ngerti. Betul begini. Jadi itu perkembangan atau perjalanan dakwah yang dialami oleh para nabi dan termasuk yang dibawa oleh para wali songo di tanah Jawa itu seperti itu. Kola berkata, ada yang tanya? Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masalah mengunjungi ahli kubur itu zamannya Nabi kan memang dianjurkan saya. Tapi yang dilaksanakan pada NU itu mengunjungi wali-wali itu sangat kendor sekali. Saya dulu juga saya sering mengikuti ziarah-ziarah itu. Tapi sayangnya itu di dalam mengunjungi ahli kubur para wali itu sangat keliru sekali. Yaitu ada yang menangis di depannya depannya kubur itu. Ini kan saya itu berhubungan dengan ahli dosa sirik. Padahal dosa sirik itu kan dosa yang tidak terampuni. Terus gimana itu untuk menghilangkan itu itu seringnya hari-hari itu pasti banyak sekali mengunjungi wali-wali songo itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kuburnya sendiri itu ada. Rasul sendiri juga pernah ziarah kubur. Dan bahkan Rasulullah itu pada waktu umur 6 tahun diajak ziarah kubur ke bapaknya oleh ibunya di tanah yang namanya Abwa. Sepulang dari ziarah kubur bapaknya menuju ke perjalanan pulang, itu ibunya sakit di tengah perjalanan dan meninggal. Ya kan? Berarti ziarah kubur itu sudah ada sejak dulu, bahkan Rasulullah ketika kecil itu sudah diajak ziarah kubur. Rasulullah sendiri ngendikan begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu pada waktu awal-awal Islam ini masuk, aku baru menggembleng kalian ini urusan akidah. Aku pernah melarang ziarah kubur sebab iman kamu belum begitu kuat, akidah kamu belum begitu kuat. Sekarang fazuruha, silakan kamu berziarah kubur. Berarti ziarah kubur itu ada tuntunannya, gitu kan? Tapi ziarah kubur itu bukan minta kepada orang yang di kuburan. Ini yang harus ditegaskan. Hadir kita di situ itu bukan minta, tapi mendoakan. Mendoakan. Rasulullah sendiri ketika jalan-jalan dengan para sahabat tiba-tiba melewati kuburan terus berhenti. Kenapa berhenti ya Rasul? Saya mendengar si fulan itu menangis di alam kuburnya. Coba kamu ambilkan pelepah kurma itu yang dekat itu, kemudian sahabat mengambil pelepah kurma yang masih muda itu, dipatahkan oleh Rasulullah jadi satu, ditancapkan di arah kepalanya satu dan kakinya satu. Terus setelah itu Rasulullah mengajak berdoa, ayo berdoa, kita mohonkan ampun si fulan ini, semoga dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum mengering pelepah kurma ini. Doa Rasulullah di situ, berdoa.
Kalau ziarah kubur berdoa positif Pak, gitu loh. Tapi kalau ziarah kubur kok minta-minta kali kubur, ya itu yang nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi ziarah kubur sudah ada sejak zaman Rasul. Bahkan Rasul juga pernah mengajak sahabat ketika jalan melewati kuburan juga mendoakan kepada ahli kubur. Nah, berarti kan sama dengan orang yang ziarah tadi. Ya, pokoknya intinya tidak boleh minta-minta kepada orang yang ada di kuburan. Beres. Ya, beres. Ziarah silakan. Ya, yang tidak boleh itu ya minta-minta tadi. Salah itu. Makanya orang yang mengajak atau yang dijadikan imam itu harus membriefing betul. Jangan sampai wis ngetokno duwe, wis korban waktu malah menuju kepada kesyirikan. Nah, ini yang bahaya di situ. Makanya harus dipertegas. Itu loh, nah itu. Nah, makanya ya agama ini harus betul-betul disampaikan biar tidak salah itu, biar tidak salah. Ya, saya sendiri juga ya enggak seberapa apa itu harus ziarah wali begitu enggak. Malah salah dia kalau ziarah wali rutin terus malah menziarahi orang tuanya nggak pernah, ini tambah salah meneng. Ziarah nang tuane kuburane tuane nggak tahu malah ziarah wali sing ada di parani, salah kan begitu. Nah, begini ini harus di-briefing Pak. Umat yang begitu itu harus dipahamkan, ya, harus dipahami. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ziarah kubur itu mestinya positif. Kalau memang kita datang, satu mengingatkan kematian bahwa kita juga akan mati seperti itu. Yang kedua kita doakan. Sebab orang di alam kubur itu sudah tidak bisa berbuat, beramal, tapi dia masih bisa didoakan. Kehadiran kita bukan minta, tapi untuk mendoakan. Itu ya. Nah, itu. Barang itu ada lagi, namun ya. Mudah-mudahan bisa nambahi ilmu pengetahuan kita. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.